Toh apapun yang kita omongin, Sintayong nggak balik juga. Pelatihnya tetap si Kluivert ini juga. Saatnya kita kasih dukungan penuh aja sama dia. Filosofi sepak bolanya seperti apa yang akan dia bawa? Apakah dia lebih mirip Shin? Apakah dia akan membawa kita lebih bermain lebih ofensif? Seperti yang banyak juga diminta para netizen dari Coach Shin. Jadi akan sangat menarik. Besok kita dengar pendapat dari dia. Oke, langsung dari arena Menara Kompas. Kita akan memulai pertandingan yang pertama. Saya menjadi wasit kali ini antara Oki Rengga dengan Cing Abdel. Sudah siap? Wah siap sih, tapi ini terlalu ngagetin tiba-tiba kita langsung main bola nih, Cing. Mohon maaf, ini Anda kan pengamat pilkada ya, ngapain di sini? Pengamat pilkada. Bukan. Kita bareng, kita sama-sama pengamat pilkada. Tapi khusus Piki Prasetyo. Iya. Hari ini aku datang, ya kita ngomongin sepak bola Indonesia yang lagi lumayan panas nih. Ya. Secara pemberitaan semua segala macam. Sebagai seorang mantan pemain, ya sebenarnya mental itu apa yang perlu dipersiapkan supaya mental itu tetap sebagai mental juara gitu. Ya kalau untuk seorang pemain bola ya, apapun itu yang nomor satu sebenarnya mental. Oke. Nantang. Tapi itu sebenarnya mental paling penting. Skill bagus, kalau mental nggak ada tuh sia-sia. Jadi yang paling penting pertama mental, setelah itu skill, baru attitude dan lainnya. Maksudnya kalau main bola kan 11 orang gitu. Itu memang masih ada groginya gitu. Ada dong, Cing. Pasti. Apalagi penjaga gawang. Kan penjaga gawang tuh lebih kiper kan ya? sendiri di gawang. Nggak terlalu sering berbaur sama teman-teman yang di depan. Ya mungkin karena Anda sombong aja. Maksudnya kan bisa deketin. Kalau saya deketin, saya tinggal dong gawang. Oh, iya benar juga. Saya harus di gawang aja jaga gawang. Oke, nah ini jaga gawang sebagai mantan pemain timnas dan juga kiper begitu ya? Saya nggak sampai timnas, seleksi aja saya timnas. Seleksi. Oke, tapi kali ini adalah gawangnya nggak besar, Kak Ogi. Nggak apa-apa, tapi sebenarnya untuk mental pemain tuh, yang paling penting pertama itu adalah bisa membuat lawan jadi drop, jadi takut. Makanya tadi saya datangin Cing Abdel tuh untuk jatuhkan mental lawan. Iya sih. Kayak lebih ke jaga-jaga aja ini sama dia. Takut ya, gemeter. Kita coba aja kalau nggak, kita adu penalti aja. Oke, boleh. Kalau gitu Kita saya adu jadi penalti wasit, aja. Cing. Saya Saya jadi nendang, wasit, saya Cing. Boleh. Ya. Cing Abdel nendang. Oke, Cing Abdel di sana. Aku di kiper di sini. Oh, kiper. Oke, baik. Oke, hitungannya Maaf dari kalau saya. kipernya gawangnya segitu, saya aja yang jadi kiper di sini. Saya kiper kaki satu aja. Oh, oke. Biasa gitu kalau di kampung, kalau Iya. gue kecil kaki satu kipernya. Dia memang pernah menjadi kiper di PSMS Medan. SMS Ya, Medan. benar. Di timnas dia nggak lulus seleksi karena dia udah kenal dunia malam. Oh, dunia malam. Akhirnya coba di Terlalu komedi pas ya. tuh gitu ya. informasinya, Cing. Oke, kalau gitu kita sudah siap ya semuanya. Ambil napas. Sudah semuanya, tahan. Jangan dibuang dulu. Jangan dibuang dulu, karena hitungan mundur dari saya di 3, 2, pipit. Terlalu gampang. Aduh. Terlalu gampang. Gol dong. Itu yang harus dijaga. Mental boleh bagus, tapi konsentrasi harus dijaga. Yang penting masuk kan. Jadi kebobolan tuh saya. Iya. Pantas saya dicoret dari tim. Iya, gitu ya. Saya buang ke sana selebrasi berlebihan. Iya, betul. Selebrasi berlebihan. Betul, jadi itu tidak boleh juga. Termasuk ini saat ini kan situasinya lagi panas. Iya. Kita boleh berselebrasi, tapi kurangilah berlebihannya. Nah, kalau menurut Mas Oki ini berlebihan nih penyambutan segala macam. Penyambutan boleh-boleh saja, tapi kan ada beberapa. Sekarang sudah terbagi dua kubu nih sepak bola Indonesia. Yang kemarin sakit hati ketika Sintayong dipecat, sama orang-orang yang Patrick Kluivert datang ke sini untuk melatih, itu lagi gontok-gontokan lah. Berarti sekarang ini malam hari ini juga masih ada gontok-gontokan yang panas sebenarnya. Sampai detik ini masih ada. Mas Oki ada di pihak yang mana nih? Saya ada di pihak yang menjaga pekerjaan saya saja. Saya cari Biar aman tetap aman, saja. aja, Tapi ya. nggak sih, aku tuh lebih ke kemarin lumayan kecewa ketika Sintayong dipecat. Ya. Sangat kecewa lah. Oh, saya sih lebih milih ke cewek ya daripada Bener lagi sih. Iya lah. Oke, baiklah kalau gitu. Untuk melihat atau ngupas lebih dalam lagi, kita nggak hanya sama Mas Oki aja di sini ya, Cing ya. Tapi kita juga kedatangan ada wanita cantik yang juga penggemar sepak bola. Ya. Ada Mbak Kartika Berliana dan juga Bung Firzi Idris, pengamat sepak bola. Benar sekali. Ya. Teman-teman saya pengamat sepak bola. Iya, sekarang saya lihat Hadir. Mas Oki ini juga di konten-kontennya itu. Halo, Halo. Kartika. Halo
Kalau sepak bola dia nggak dipanggil Mas. Oh, apa? apa? Bung. Bung. Oh iya. Bung, ya benar-benar. Oke. Bung Abdel ya. Mohon maaf Mas Bung. Oke. Nggak usah kalau udah Bung nggak usah pakai Mas. Oke, ya. Oke, ya. Boleh ya saya bertanya dulu ya? Boleh. Kebetulan Bung Oki yang pertama datang. Iya. Ini saya pengen tanya ke Mbak Kartika. Jangan panggil Mbak, sekarang zamannya Noni kan udah Belanda semua. Oh iya, karena Belanda kan kedatangannya bener lagi. Oke. Iya. Iya, Oke. maaf ya. Gimana Bung Noni untuk Kalau udah Noni, Ya. Bungnya jangan dipakai. Oh, Bungnya jangan Kalau pakai Bung, Masnya jangan dipakai. Iya. Ini terlalu. Ini untuk panggilan aja ribet begini apalagi pelatih ini. Makanya ya. Oke, langsung. Kartika gimana harapannya sama timnas kita kedatangan Patrick Kluivert ini? Oke, kaget banget ya tadi kirain harapan yang mana nih. Soalnya Cing kan panjang ya kalau ngomongin harapan. Dalam tuh. Iya. Kalau aku sih kemarin lumayan pihak yang lumayan sedih ya ketika STY dipecat, apalagi belum sampai ke waktunya kan 2027 dan janjinya kan sampai akhir gitu. Cuma kalau apapun buat timnas yang terbaik menjaga impian, aku tetap dukung. Oke, ikutin segala macam dramanya yang kemarin. Ikutin banget. Oh. Ikut baper malah. Oh. Ya, Sampai namanya kesel nggak? Berarti barisan sakit hati ini? Apa gimana? Kita nggak baris sih. Oh nggak baris. Ya. Kita duduk ya. Tapi sakit Kita hati. barisan pendukung ya. Oh, pendukung. Iya. Pendukung sakit hati. Tetap didesak ya. Bung Oki, Ya. sebagai pantar pemain, sebenarnya Ya. pergantian pelatih ini gimana sih apa suasana dalam sebuah tim itu dalam menyikapi pergantian pelatih? Pergantian pelatih sah-sah saja dilakukan karena hak itu semuanya di federasi. Oke. Mau itu kontraknya masih ada, mau sudah habis diperpanjang segala macam, itu adalah hak federasi. Cuman kemarin aku sempat ngasih statement bahwasannya aku lumayan tidak siap dengan pemecatan ini karena pemecatannya dilakukan secara tiba-tiba dan Sintayong juga secara kontrak masih ada sampai 2027, masih ada peluang kita kan Sintayong juga berjanji dia minimal meloloskan Indonesia sampai ke round 4. Ke round 4. Dan itu peluang kita untuk ke round 4 masih banyak. Secara kepelatihan, secara kontrak harusnya biarkanlah dia dulu melakukan tugasnya sampai selesai. Kalau seandainya itu gagal, baru dievaluasi. Tapi itu balik lagi semuanya ke PSSI. Dia mau pecat kapanpun, dia rasa sudah tidak satu visi misi, ya silahkan. Dan pergantian Patrick Kluivert ini juga kemarin lumayan. Kenapa dia nih Ya. pelatihnya? Ya. Itu maksudnya masih banyak pelatih Dari sekian lain. banyak ya Iya, pilihan masih banyak ya. pelatih lain. Tapi apapun itu kekecewaan hanya terjadi 1-2 hari buatku. 1-2 hari. Setelahnya ya apapun itu kita harus mendukung timnasnya saat ini. Tidak baik juga kita memberikan ujaran yang tidak baik untuk pelatih baru yang datang. Toh apapun yang kita omongin, Sintayong nggak balik juga. Pelatihnya tetap si Kluivert ini juga. Saatnya kita kasih dukungan penuh aja sama dia. Ya. Kayak begitu. Sebagai pemain profesional artinya siapapun yang melatih yang memang disodorkan itu harus dituruti. Harus diturutin. Dan semua keputusan itu ada di tangan pelatih pastinya nanti. Meskipun pakai baper kan, biasanya kan kalau sudah lama apalagi saling Ya. kenal, kemudian kan bapernya kan luar biasa. Baper tidak bisa dilakukan, tidak boleh ada di pemain sepak bola. Itu adalah salah satu perasaan yang tidak boleh ada di pemain sepak bola. Mungkin adaptasi sama adjustmentnya yang ditakutin sama netizen juga. Tapi itu nggak ada masalah. Buat pemain bola, ya kau siap, kau tuh pemain bola, siapapun pelatihnya, datang ya kau ikutin program latihannya dia. Profesional. Profesional, kok nggak boleh, aduh pelatihku, aku udah suka nih sama pelatih ini. Ya aku males-malesan deh Nggak gitu. bisa. Ya kalau dia malas-malasan ya dia nggak dipakai lah. Jadi nanti jualan bubur. Susah banget tuh jadinya. Oke, kalau dari Bung Firsi sendiri nganggapnya gimana di Bung dengan tadi antusiasmenya yang ternyata juga cukup luar biasa sebenarnya kedatangan Patrick ini. Patrick. Ya luar biasa. Saya nggak nyangka tadi sampai diikutin gitu mobilnya. Iya, Ke patwal. sampai ke hotel. Kayaknya pertama kalinya nih saya Iya. umur-umur jadi wartawan lihat Bahkan pelatih pada timnas zaman STY pun nggak sampai gitu kayak ya? gini. Enggak gitu. Jadi memang ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya, fenomena soal tim nasional ini ke semua lini luar biasa. Media sosial rame terus dari hari Senin, dari hari Minggu. Wartawan-wartawan kayak kami yang pertama mendengar beritanya juga pertama ya kaget. Tapi ya kita tahu karena ada beberapa alasan di belakangnya sehingga ditempuhlah jalan ini. Tapi ya luar biasa sekali sambutan yang dilakukan ini. Kita lihat
Patrick juga sangat-sangat antusias ya untuk datang ke sini. Dia sadar tantangannya karena tantangannya luar biasa besar. Dia nggak hanya harus menang di dalam lapangan, dia juga harus menang di luar lapangan. Dia harus memenangkan hati para supporter yang kalau istilahnya lagi sayangnya disuruh Ditinggal putus gitu ya. ditinggal ya. Jadi kita lihat ke depannya apa yang bisa dia lakukan. Besok akan ada agenda menarik dari Patrick karena akan ada konferensi pers dan di sana dia akan membeberkan semua rencananya, ambisinya, mungkin filosofi sepak bolanya seperti apa yang akan dia bawa. Apakah dia lebih mirip Shin, apakah dia akan membawa kita lebih bermain lebih ofensif seperti yang banyak juga diminta para netizen dari Coach Shin. Jadi akan sangat menarik. Besok kita dengar pendapat dari dia. Ya. Mungkin setelah ini katanya ada agenda dari Patrick Kluivert untuk makan gultik dulu di Blok M. Itu tadi saran saya sebenarnya. Oke. Nginapnya Dia deket ya. Kan deket nih. Iya. Dia langsung nginap mau istirahat. Saya pikir gultik bisa kali. Atau sate taichan paling Kan Atau paling dekat. paling dia, hai pedas. Tapi Bung Oki kalau ngelihatnya kan pada saat diwawancara ya kemarin di Maaf Patrick. Kak, itu bungnya kayaknya disingkirkan. Aku agak kayaknya nggak pantas gitu dipanggil. Saya dipanggil Mas, saya lebih Jawa. Oke. Jadi Mas Oki pada saat kemarin lihat kan ya Patrick ini sebenarnya tadi kata Bung Firzi bilang mengharapkan sebenarnya dari supporter. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan Mas Patrick ya atau pelatih Patrick saat itu tuh? Nggak ngerti juga ya aku apa yang mau disampaikan Patrick. Karena lumayan, dia tuh sampai membatasi kolom komentarnya. Dia belum datang, dia belum memberikan sesuatu, dia belum melakukan sesuatu, tapi sudah banyak head speech yang ada di Instagramnya dia kayak begitu tuh di media sosialnya. Menurutku itu adalah hal paling tidak perlu yang dilakukan oleh supporter sepak bola kita. Saya juga lihat di story-nya dia close friend loh. Tapi kok bisa tahu? Ya saya kan dekat sama. Wah deket banget, makanya close friend-nya Patrick. Nanti Patrick Wangga ya. Yang dulu dong. Iya, tapi menurutku itu adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kesal, kecewa sama keputusan silakan. Tapi orang yang baru datang itu nggak punya hak untuk kita hujat juga. Toh kita belum tahu dia bakal gimana ngelatihnya. Kalau 4 pertandingan sisa di round ketiga Piala Dunia ini ternyata secara sistem permainan berubah, kita bisa main lebih bagus dari Coach Sintayong. Nah ini kan kita ngerasa bersalah. Orang-orang yang ngehujat dia di awal pasti bakal ngerasa bersalah kayak begitu. Nggak tahu ya kalau ngerasa bersalah, tapi kan kadang orang-orang yang seperti itu tuh kan kepalanya isinya bukan otak. Apa? Otak-otak. lebih. Jadi bingung yang mana nih? Ada dua gitu. Tinggal di double ya. Iya, double. Kartika sebagai penggemar olahraga dan juga banyak bersentuhan dengan acara-acara olahraga termasuk bola, sebenarnya apa harapannya Kartika terhadap Patrick Kluivert? Sebenarnya harapannya banyak ya, karena kemarin kan kita juga udah over expectation juga kalau Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya untuk meneruskan harapan itu sih. Jadi kayak ada sedikit pro kontra juga kemarin ketika pelatihnya diganti dan kita mengharapkan kan semua pasti media daring nih ke STY kan dan belum tahu bakal siapa yang diganti. Jadi harapannya ada pelatih yang katanya harus Belanda yang datang ya mungkin culture-nya bakal bisa membantu dia ngeblend sama yang sekarang ada di timnas. Mungkin harapan dan juga impian kita yang kemarin katanya over expectation bisa tercapai gitu. Ya. Tapi udah move on belum sekarang dari STY? Oh, tidak ada patah hati yang sembuh dalam 1 dan 2 hari ya? 3 hari, Cing. 3 hari. Tapi kalau Bung Firzi kan banyak juga yang beranggapan mungkin kenapa why now-nya ya? Kenapa timingnya? Mungkin oke lah pergantian, tapi kenapa sekarangnya? Itu juga kemudian menjadi perdebatan juga nggak? Apalagi kan bentar lagi kita di bulan Maret kalau nggak salah ya lawan Australia. Australia. Kenapa sekarang? Nah ini menarik karena kita tahu ini semua dimulai dari kejadian-kejadian yang ada di setelah laga lawan Bahrain dan China ya, ronde laga Oktober. Pak Erik menjelaskan kalau setelah ronde laga Oktober ke November itu jaraknya terlalu dekat. Sementara di November itu kita ada 2 pertandingan kandang yang sangat penting. Jepang dan Arab Saudi itu jaraknya sangat dekat. Tapi ketika itu Pak Erik juga udah ngasih nih wanti-wanti kalau semua nggak sejalan saya siap mundur. Itu udah diucapkan sebelum lawan Jepang gitu. Nah ini kayaknya ada sesuatu banget nih gitu. Kita di media juga udah mulai paham apa ya kenapa sampai keluar kata-kata itu. Jepang kemudian kita kalah 0-4. Ya memang kita lawan negara rank 15 dunia kalau tidak salah, tapi diharapkan penampilannya lebih dari itu.
Tapi kemudian kita menang nih, luar biasa banget lawan Arab Saudi. Pertama kali kita menang lawan Arab Saudi sejak 58. Jadi timingnya tuh nggak bisa setelah itu Coach Shin pergi atau dipecat, itu nggak bakal bisa. Karena kita lagi, trennya lagi naik. Kemudian datanglah Piala AFF, di Piala AFF ada evaluasi lagi, ya terlepas benar apa enggaknya evaluasi itu, yaitu kebijakan Oki tadi udah menyampaikannya dengan benar. Pak Erik juga menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan bukan hanya misalnya dari laga Piala AFF dan beberapa laga Piala AFF yang misalnya Laos, Filipina yang kita gagal menang, tapi mundur-mundur ke beberapa laga sebelumnya. Nah akhirnya sampailah kita kepada awal Januari ini. Ini udah saat kalau emang keputusan itu udah diambil dan memang Oki bilang itu adalah hak dari federasi, nggak bisa lebih mundur dari ini karena Patrick perlu kerja, Patrick perlu waktu 2,5 bulan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau emang keputusan itu harus diambil, saya juga sebenarnya menyayangkan sama Coach Shin karena kita lagi naik dan lain-lain. Kita mungkin dalam track yang benar di round 4. Memang nggak ada jaminan apa-apa ya dalam 4 laga ke depan, tapi at least para pemain juga udah nunjukin mereka bisa menang. Kalau mau dilakukan emang sekarang, dan pergantiannya kan juga cepat ya. Senin kita PSSI mengumumkan federasi bahwa Coach Shin diberhentikan, langsung Rabunya ada pelatih baru. Itu udah cepat menurut saya, dan dia datang hari ini langsung cepat. Jadi emang harus jalannya cepat. Berarti itu juga sebenarnya sudah dipersiapkan dari jauh hari si Patrick. Tidak mungkin hanya 2 hari, 2 hari tiba-tiba diumumin dia pelatih, itu nggak mungkin. 24 tanggal 25 dari 24 Desember sampai Desember kan, 27. iya itu kan sudah ada pembicaraan kayak begitu. Mungkin di tanggal di hari Senin itu malam dikabarin bahwasanya oke, Patrick siap nih untuk melatih timnas, makanya diumumin juga Shin bakal dipecat kayak begitu. Tapi Coach Shin-nya tahu nggak ya? Tahu lah. Dari laga paling terakhir dia udah tahu sebenarnya. Coach Shin pasti tahu lah hal-hal seperti ini, pasti komunikasi. Kalau memang federasi gentleman, dia harusnya memberitahu kepada Coach Sintayong. Tidak mungkin tiba-tiba, Coach Shin kamu nggak usah ngelatih lagi. Kayaknya iklan kamu terlalu banyak nih di sini. Kamu fokus iklannya. Tidak mungkin seperti itu kan, Cing. Pasti udah lama dikasih tahu lah. Pasti udah lama dikasih tahu. Karena dia pelatih bukan pemain sinetron. Sinetron tuh tau udah nggak di calling aja. Bener. Tiba-tiba perannya mati aja. Iya. Ya, tapi 2,5 bulan atau 2 bulan ini menurut Oki cukup nggak? Nah, tapi kalau untuk ukuran timnas kan tidak bergabung dalam tempo waktu yang lama juga. Coach Sintayong juga kalau misalnya kita mau pertandingan itu tuh tidak dalam tempo waktu yang panjang gitu persiapannya, Cing. Kadang ketemu pemain tuh hanya seminggu sebelum pertandingan. Jadi 2,5 bulan ini adalah waktunya Patrick untuk mengetahui karakter bermain semua pemain itu yang cukup bakal tuh 2 bulan. 2,5 bulan harusnya untuk membuat sebuah strategi harusnya cukup ya. Soalnya pemain timnas ini kan secara kualitas adalah pemain-pemain terbaik dari klubnya. Jadi kan berarti secara kualitas sebenarnya ini pemain semua punya kualitas. Tinggal bagaimana seorang pelatih meracik ini jadi sebuah tim yang solid. Tinggal itu aja sih yang Mas, oke kan ini kan Patrick ini striker ya, Striker. mantan striker ya. Apakah memang ini mungkin mau dicoba dicari oleh Pak Erik adalah mantan striker ini supaya lebih menyerang gitu loh? Sebenarnya kalau itu sulit gimana? juga dijawab, soalnya ketika Sintayong itu mendatangkan pelatih striker juga. Pelatih striker, ya. Kita mendatangkan pelatih striker, tapi memang kebanyakan taktik dari Sintayong adalah counter attack. Makanya kita itu lebih, kalau dilihat kita banyak sekali pemain-pemain yang pemain diaspora diambil posisinya pemain bawah. Karena Sintayong bakal lebih mau memperkuat pertahanannya dengan harapan melakukan counter attack. Itu strategi dia yang selama ini kita lihat secara pertandingan dan tidak pernah berubah, jarang berubah strateginya itu. Jadi kalau dibilang mendatangkan Patrick karena ingin menyerang, kayaknya nggak juga lah. Toh kemarin ada pelatih strikernya, memang Sintayongnya aja yang nggak mau menyerang. Ini tinggal kita lihat apakah Patrick juga tapi akan melakukan counter attack. Resikonya kita juga kena serangan. Betul. Bahaya lebih kebuka. Pelatih tuh tahu secara kualitas permainan kayak lawan Jepang. Kalau kita tidak bertahan, kita bakal kalah lebih dari 4-0. Betul. Ya ini adalah strategi lawan Arab. Kita juga counter attack kok. Gol kita tuh serangan balik dan itu berhasil. Kayak begitu. Tinggal kita lihat aja Patrick ini gimana, apakah dia bakal. Nah ini yang menarik, ada 2 asistennya yang secara kualitas nih bagus sekali nih. Satu Pastor, satu lagi Lanzat. Lanzat ini bahasa Indonesianya lumayan. Si Pastor ini sudah meloloskan sekitar
3 kali. 3 kali tim dari second divisinya Belanda ke Eredivisie kayak begitu. Ini analisa yang sangat tajam dari Oki. Coba tolong ulangi Ki tadi apa saya? Terlalu panjang. Oh, terlalu panjang ya. Nanti kita bahas usai jeda aja. Nggak disimak berarti dari tadi. Hai. Oh, ya. Gimana kalau kita main catur? Oke, kita balik lagi ya, Cing ya. Iya. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami, saudara, jangan kemana-mana.